Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, RUU penyiaran antara kontroversi dan kekhawatiran masa depan media. RUU penyiaran kembali menjadi perbincangan hangat di tanah air. Draft terbaru yang diusulkan oleh DPR menuai banyak kritikan dan penolakan dari berbagai pihak, mulai dari aktivis media, akademis, hingga masyarakat luas. Kalau kata Bang Ferry Irwandi, RUU ini seperti senjata yang siap kapan saja dan akan ditembak kemana saja sesuka hati yang punya. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Salah satu poin yang paling disoroti adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan pers. Banyak yang khawatir bahwa RUU ini akan membatasi ruang gerak media dalam menyampaikan informasi dan kritik kepada pemerintah. Kekhawatiran lain adalah terkait dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang dinilai berlebihan. RUU ini memberikan KPI kewenangan untuk mengawasi dan menindak media yang dianggap melanggar aturan. Selain pasal 25 ayat 1 dan pasal 50B ayat 2 huruf C, masih ada beberapa pasal dalam RUU Penyiaran 2024 yang disoroti karena dinilai bermasalah. Berikut daftar pasal RUU 2024 yang kontroversial. Yang pertama, pasal 42 ayat 2. Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa sengketa jurnalis diurusi oleh KPI. Pasal ini tumpang tindih dengan UU Pers 40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa jurnalis dilakukan oleh Dewan Pers. Berikut isinya. Penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 50B ayat 2 huruf C. Pasal 50B ayat 2 huruf C membuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut isinya. Selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten, siaran sebagaimana ini maksud ayat 1 SIS membuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Yang ketiga, pasal 50B ayat 2 huruf K. Pasal 50B ayat 2 huruf K mengatur soal larangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Seperti di UU ITE, pasal yang membuat istilah pencemaran nama baik dianggap sebagai pasal karet dan membatasi kebebasan pers. Berikut isinya. Penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme terorisme. Yang keempat, pasal 51 huruf E. Pasal 51 huruf E juga kontroversial lantaran RUU Penyiaran 2024 mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalis dilakukan di pengadilan. Pasal ini jadi tumpang tindih dengan UU Pers 1999. Berikut isinya. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkan oleh keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, RUU ini juga dikhawatirkan akan menyeragamkan konten media sehingga membatasi keragaman informasi dan budaya. Penolakan terhadap RUU penyiaran ini didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi dan pers.
Banyak pihak khawatir bahwa RUU ini akan membungkam suara kritis dan membatasi ruang gerak media dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, kewenangan KPI yang berlebihan. Kewenangan KPI yang luas untuk mengawasi dan menindak media dikhawatirkan akan memicu sensor dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, penyeragaman konten media. RUU ini dikhawatirkan akan menyeragamkan konten media sehingga membatasi keberagaman informasi dan budaya. Yang keempat, kurangnya partisipasi publik. Proses penyusunan RUU ini dinilai kurang melibatkan partisipasi publik, sehingga banyak pihak merasa tidak didengar dan aspirasinya tidak terakomodasi. Jika RUU penyiaran ini disahkan, dikhawatirkan akan membawa beberapa dampak negatif, seperti yang pertama, penurunan kualitas demokrasi. Pembatasan kebebasan berekspresi dan pers dapat berakibat pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Kewenangan berlebihan KPI dan sensor konten media dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, terhambatnya kreativitas dan inovasi. Penyeragaman konten media dapat menghambat kreativitas dan inovasi di industri media. Langkah selanjutnya, DPR RI telah menunda pembahasan RUU penyiaran ini untuk menampung berbagai masukan dan kekhawatiran dari masyarakat. Diharapkan dalam proses revisi selanjutnya, RUU ini dapat disusun dengan lebih terbuka dan partisipatif, serta mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dialog dan partisipasi publik yang luas sangatlah penting dalam penyusunan RUU penyiaran ini. Semua pihak termasuk masyarakat sipil, akademis, dan industri media perlu dilibatkan agar menghasilkan regulasi yang seimbang dan adil bagi semua pihak. Masa depan media Indonesia tergantung pada bagaimana RUU penyiaran ini disusun dan diimplementasikan. Kita semua harus mengawasi dan terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa media Indonesia tetap bebas, independen, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Cukup sekian dan mari terus menyuarakan penolakan agar bisa merubah RUU penyiaran ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.